Desakan menguat, kasus ijazah Jokowi diminta segera disidangkan terbuka. Waduh, siapa ini yang mendesak-desak ya? Oke, ini sambil mengupload fotonya Pak Joko Widodo dan di belakang sana ada pantulan dari cermin ya, banyak sekali awak media, entah itu media beneran atau apa, nggak tahu lah ya. Coba kita langsung baca saja di balasan yang paling relevan. Inilah.com. Waduh, syarat pendaftaran Jokowi mulai dari calon wali kota, gubernur, presiden, cacat hukum. Nah loh, gimana ini? Ini foto ijazahnya ya. Analisis politika, jangan karena Jokowi pernah 2 periode menjadi presiden, kemudian publik dipaksa percaya ijazahnya asli. Asli itu ditunjukkan, bukan diucapkan. Semua orang bisa bilang asli, tapi tak semua orang punya bukti. Waduh, jelek banget ini, cocok ini, sesuai banget ini captionnya ya. Berikutnya, bukan hewan langka, tapi dilindungi. 10 tahun prestasi hanya menipu Tuhan dan rakyat. Oke, nah ini ada perbandingan foto ya. Kalau ini Jokowi, ini siapa? Ya kan ini ada gambar Pak Jokowi, foto gitu ya. Foto Pak Jokowi ketika masih muda itu yang sebelah kanan, betul atau tidak ya kan? Foto itu, melihat foto yang sebelah kanan itu dengan mudah kita bisa melihat, kita bisa meyakini itu adalah Pak Jokowi ketika muda. Nah, sedangkan yang sebelah kiri ini siapa? Yang sebelah kiri ini siapa? Sedangkan foto yang sebelah kiri itulah yang kita lihat yang terpampang di ijazah. Betul atau tidak? Nah, berikutnya lagi. Ngakunya kuliah, ngakunya sarjana, ditanya ijazah kok merasa terhina. Waduh, Jokowi hadiri kawinannya Jokowi ya. Ya kan, kalau yang kiri itu tadi, yang ini diakui sebagai fotonya Jokowi, maka ini berarti Pak Jokowi menghadiri kawinannya Jokowi gitu kan. Ya sudahlah ya. Berikutnya aja. Oh, ini daftar keanehan itu tadi ya. Ditanya ijazah, sewa pengacara, ditanya ijazah, ditongolkan preman, ditanya ijazah, bayar buzzer, bayar pengacara, dan lain-lain. Oke, pelapor aja udah pada SP3 alias mundur. Siapa yang mau menyidang? Ya, maaf Prabowo, Bapak nggak malu ngurus ijazah palsu aja butuh tahunan. Kalau begini kan di mata rakyat aparat kita benar-benar kayak orang nggak profesional banget tuh. Kalau saya jadi bapak, saya mah malu timbang nentuin ijazah palsu aja butuh tahunan. Oke, ada yang menjawab seperti apa? Wah, ini dia jawabannya. Dijawab dengan foto ya. Dari gestur ini apa yang bisa kalian tangkap? Ya kan? Presiden kita ini udah sangat tunduk kepada mantan presiden, ya kan? Oh, cara salamannya aja udah bisa terbaca. Berikutnya lagi. Nah, begitu dong. Minta segera Roy Suryo, Tiva, DKK segera disidangkan. Jangan lama-lama, biar kebenaran segera diketahui. Kalau Roy, Tiva, DKK bebas, berarti ijazah Jokowi palsu. Kalau mereka masuk penjara, berarti ijazah asli. Bagaimana yang menjawab? Foto aja sudah beda, ya foto ijazah aku juga beda. Dulu kurus, hitam, dekil, sekarang sudah glowing karena perawatan skincare. Yo, sebeda-bedanya itu ya struktur wajah itu pasti tidak akan berubah, ya kan? Kalau kulit dan terang atau gelapnya warna kulit, tone kulit gitu ya, itu mungkin bisa berubah. Tapi kalau struktur wajah, susunan gigi, kemudian jarak mata, ke alis, ke hidung, ya kan, bentuk bibir itu semua tidak akan berubah kecuali operasi plastik. Betul atau tidak? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Tumben Gelora News beritakan kasus Jokowi, bukan kemarin puja-puja nanya loh. Nanya loh gitu ya. Bukannya kemarin puja-puja, ini nanya loh. Oke. Jakarta sebagai ibu kota negara dihuni begitu banyak tokoh negarawan, para panglima hukum, lembaga tinggi negara kalian pada ngapain melihat keanehan ini? Tidakkah hati kalian tergerak untuk menyudahi semua ketidakberesan ini? Tidakkah kalian merasa ditipu hanya oleh seorang Jokowi? Waduh. Jawabannya apa? Karena dari awal dimulai dari sono. Kalau Jokowi manut apa kata emak, kan waktu itu masih kader. Oke,
Terus berikutnya, ternyata biaya ijazah palsu itu lebih mahal bro, bila dibandingkan orang yang kuliah 5 tahun lalu dapat ijazah asli sebanyak 100 juta. Tapi ijazah palsu harus bayar pengacara, bayar ternaknya untuk menutupi dustanya. Ya betul sekali. Penyelesaian kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi baik sidang terbuka di UGM atau pengadilan negeri akan buat Indonesia menuju good governance di institusi KPU, pendidikan dan penegak hukum. Demokrasi beretika, penegak hukum yang adil, tidak tumpul ke atas, tidak ada kriminalisasi pengkritik pejabat penguasa. Laporan Jokowi cacat hukum, kejanggalan karena ijazah aslinya nggak pernah ditunjukkan secara formal di pengadilan CLS dan pengadilan-pengadilan sebelumnya dan dinyatakan asli oleh putusan hakim. Artinya, laporan Jokowi di Polda Metro ada kejanggalan hukum. Malas mengikuti penegakan hukum di negara yang katanya negara hukum. Hukum hanya jadi permainan. Banyak salah masih saja dibela, dilindungi, dan direkayasa. Indonesiaku, ya. Ada tertulis, apa gunanya engkau memiliki dunia ini jika engkau harus kehilangan jiwamu? Waduh, jelek banget ya. Setuju, karena ini sudah jadi isu nasional. Segera disidangkan terbuka dengan tertib sehingga halayak ramai bisa mengikuti walau lewat layar dimanapun berada. Iya, sudah banyak sekali contohnya ya. Ketika kasus Sambo juga disidangkan secara terbuka. Kasus Jessica Wongso juga secara terbuka. Nah, semoga ini nanti juga kalau saja andai kata memang benar masuk ke ruang persidangan, kita semua rakyat Indonesia bisa menyaksikannya dengan terbuka. Waktu dan energi Republik ini habis terkuras mengurusi gaduh satu orang ini, super bebal, tidak tahu malu ya. Yakinlah justru sidang terbuka ini yang sangat diharapkan Jokowi dan para relawannya. Setelah JK muncul maka tak terhindarkan. Gimana Gajah Adam lanjut di muka hakim? Makin jelas kepalsuan dan tidak ada ijazahnya. Mulyono AI ngibulin pasti AI atau apa itu ya bacanya ya. Ngibulin pasti ketakutan hadir di pengadilan. Mana ada alumni UGM asli kok ketakutan memperlihatkan ijazahnya? Iya. Bisa ketakutan kabur terkencing-kencing ke Cina itu si cungkring kalau sidang pengadilan terbuka. Perbaikan dari palsu jadi seperti asli itu butuh waktu dan dana besar. Harap maklum. Ya. Termul, pinter dan mulia. Waduh, Termul itu pinter dan mulia katanya. Apa iya sih? Termul, pinter dan mulia lagi. Desakan menguat agar kadrun Wahabi dimusnahkan. Waduh. Nepalkan aja sekeluarga kalau tidak mau menunjukkan ijazahnya biar tidak ada lagi biang kerok di negeri ini. Termul akan gak dapat duit lagi karena ijazah Jack ternyata palsu. Tak akan pernah ada sidang kasus ijazah Jokowi. Semua termul pendukung Jokowi bajingan ya. Penipu pasti berbelit-belit, ngurus ijazah palsu sih aja gak becus, bisanya cuma ngurus kucing. Ya, lanjut. Nah, oke guys. Oke guys. Penjarakan Roy Suryo CS segera. Wah, kalau terbukti bersalah memang harus dipenjara, ya kan? Siapapun yang terbukti bersalah gitu ya, harus dipenjara, bukan hanya Roy Suryo saja. Kalau memang mantan presiden itu juga bersalah, ya terbukti gitu ya bersalah juga harus ada hukumannya. Oke, sekian dulu saja video kita kali ini. Silahkan tinggalkan komentar di kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, channel Drama Politik, karena hanya di channel ini akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air.